Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dari kelas TI 4B akan menjelaskan tentang kekuatan geopolitik sebagai kekuatan bangsa Indonesia dalam mempertahankan NKRI. Di sini saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama terdiri dari saya sendiri, Tangguh Pranawila Sukma, dengan NPM 2024250060, dan yang kedua ada Kevin Pratama dengan NPM 2024250070, dan yang ketiga ada Muhammad Robi dengan NPM 1923250037, dan yang keempat ada Muhammad Fadli dengan NPM 2024250015, dan yang kelima ada Mikova Juan dengan NPM 2024250027. Geopolitik dan geostrategis Indonesia. Pengertian geopolitik. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas. Suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Sebaliknya, politik negara itu secara langsung akan berdampak kepada geografi negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu kepada geografi sosial atau hukum geografi, mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi, dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara. Sekian dari saya di sini saya lanjutkan kepada teman saya Mikova Juan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kekuatan geopolitik sebagai kekuatan bangsa Indonesia dalam mempertahankan NKRI. Kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna merupakan wilayah Indonesia yang paling utara di Selat Karimata. Kepulauan Natuna terdiri dari pulau-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan wilayah maritim 3 negara, salah satunya Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Kepulauan Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik, bahkan di Indonesia. Laut Tiongkok Selatan, LTS, merupakan laut yang memiliki luas sekitar 3, juta kilometer persegi. Luas tersebut merupakan 39% dari total luas wilayah laut di Asia Tenggara yang berjumlah lebih kurang 8,9 juta kilometer persegi. LTS merupakan 2,5% dari luas laut dunia secara keseluruhan, membentang dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan, dikelilingi oleh negara ASEAN. Pada tahun 1947, klaim pertama kali di LTS dilakukan oleh Tiongkok yang secara pihak mengklaim hampir seluruh wilayah LTS dengan menerbitkan peta yang memberi tanda semilang garis putus-putus di seputar wilayah perairan itu. Hingga sekarang masih terjadi perikanan atau saling klaim antara negara lainnya. Meski Indonesia ikut mengklaim wilayah di perairan Indonesia, namun mulai terganggu oleh klaim pihak Tiongkok yang mengeluarkan peta U atau dikenal dengan 9-dash line yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1993.
pada pada tahun 2009, negeri tirai bambu tersebut kembali mengeluarkan peta terbaru mengenai klaimnya di Laut Cina Selatan. Tiongkok memasukkan perairan Natuna ke dalam peta lainnya. Permasalahan bukan hanya terfokus kepada Pulau Spratly dan Paracel saja, namun bertimas pada zona ekonomi eksklusif di Indonesia. Dengan terganggunya utara Kepulauan Natuna dalam sengketa Laut Cina Selatan akan berdampak terhadap stabilitas keamanan dan ekonomi. Karena Indonesia memiliki eksplorasi pertambangan minyak gas bumi di kawasan Z tersebut. Upaya Indonesia dalam menjaga wilayah Laut Natuna dibutuhkan keterpaduan kebijakan antara semua instrumen, diantaranya manajemen perbatasan, kegiatan ekonomi, dan kapabilitas pertahanan di wilayah Laut Natuna sebagai berikut. 1. Meningkatkan manajemen perbatasan wilayah Laut Natuna. Yang kedua, meningkatkan ekonomi melalui eksplorasi minyak di wilayah Laut Natuna. Yang ketiga, meningkatkan kapabilitas pertahanan wilayah Laut Natuna. Selanjutnya, apabila tidak ada solusi yang tepat saja, jangka pendek maupun jangka panjang, dalam konflik LTS akan berdampak terhadap ketahanan nasional dan berpengaruh pada kestabilan kawasan. Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa LTS setidaknya dapat didasarkan pada dua hal. Yang pertama, untuk mengantisipasi potensi ancaman ketika sengketa LTS terekskalasi menjadi konflik yang masif. Dalam rangka menghadapi potensi ancaman tersebut, maka Indonesia harus menerapkan pertahanan negara seperti disebutkan pada pembahasan butir tersebut. Yang kedua, dari keterlibatan Indonesia dalam proses pengelolaan atau penyelesaian sengketa LTS adalah sebagai salah satu wujud cita-cita nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan presentasi. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yang bernama Tangguh. Teori geopolitik. Terdapat banyak teori dalam pengetahuan geopolitik menurut para ahli. Yang pertama, Friedrich Ratzel. Kedua, Rudolf Jelen. Ketiga, Karl Haushofer. Keempat, Sir Halford Mackinder. Kelima, Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan. Keenam, William Michel, Albert Savorsky, Giulio Douhet, dan John Frederick Charles Fuller. Ketujuh, Nicholas J. Spikeman. Rudolf Schellen. Pokok-pokok teori Schellen dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut terinspirasi oleh pendapat Ratzel yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Sedangkan pokok teori Ratzel mencoba menerapkan metodologi biologi teori evolusi Darwin yang sedang populer di Eropa pada akhir abad ke-19
ke dalam teori ruangnya. Pokok-pokok teori Jelen. 1. Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. Kedua, negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan kratopolitik. Dalam kurung metode politik pemerintah. 3. Negara harus mampu berwasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya. Sir Halford Mackinder. Pokok teori Mackinder menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Teorinya menyatakan barang siapa yang dapat menguasai daerah jantung, yaitu Eurasia, yang dalam artinya Eropa dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Barang siapa dapat menguasai pulau dunia, akhirnya dapat menguasai dunia. Geostrategis Indonesia. Pada dasarnya, geostrategis merupakan rumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama. Dalam merumuskan geostrategi, perlu memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhinya, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Di samping faktor lainnya seperti keadaan global dan regional. Bagi bangsa Indonesia, geostrategi dipandang sebagai suatu strategi atau cara terbaik yang ditempuh dalam mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 melalui pembangunan nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan cita-cita masa depan yang lebih baik, lebih aman, lebih damai, dan sejahtera melalui pengendalian ruang, situasi, dan waktu. Selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Fadli. Oke, baik ya. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Fadli ya. Kali ini saya akan menyambung penjelasan tentang geostrategis Indonesia ya. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya. Oke, jadi selain itu geostrategi Indonesia itu dapat juga digunakan sebagai pedoman ketahanan nasional ya, dan menganalisa aspek astagatra ya, yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi bangsa. Nah, dengan diketahuinya tingkat ketahanan nasional, akan diketahui pula sampai sejauh mana pencapaian tujuan nasional dapat dicapai. Pada hakikatnya, konsep geostrategi Indonesia bukan mengembangkan kekuatan ya, bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar kedaulatan nasional ataupun untuk melakukan ekspansi terhadap negara lain. Konsep geostrategi Indonesia didasarkan pada kondisi, metode atau cara dalam mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan yang timbul serta untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dalam pembangunan nasional ya. Oke. Nah, jadi implementasi geostrategi Indonesia ya. Nah, implementasi geostrategi Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat dalam substansi pembukaan undang-undang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, atau UUD NRI 1945, sangat jelas tersirat cita-cita berkebangsaan, tujuan berkebangsaan, kepentingan berkebangsaan, dan tugas pokok berkebangsaan dalam naungan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ya. Oke, jadi sekarang kekuatan geopolitik Indonesia ya. Jadi Indonesia adalah negara kepulauan yang dimana itu merupakan sumber kekuatan negara kita. Dalam kuatnya geopolitik kita bagi bangsa kita sendiri, upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta mengelola wilayah yang ada di Indonesia merupakan upaya dalam menghadapi permasalahan dalam urusan geopolitik dan menggapai cita-cita bangsa ini. Selain itu juga
Indonesia adalah pelopor atas terbentuknya ASEAN ya. Nah, merupakan upaya bangsa ini untuk menjaga hubungan antara negara di Asia Tenggara guna menjaga pertahanan negara dalam sektor wilayah geografis dan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi negara ya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, saya Kevin Pratama ingin melanjutkan pembahasan upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik Laut Tiongkok Selatan untuk menjaga stabilitas kawasan. Dalam sejarah penyelesaian sengketa LTS, usaha Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak akhir 1980-an. Pasca insiden perebutan Karang Johnson antara Tiongkok dengan Vietnam pada tahun 1988. Indonesia berusaha menggunakan jalur diplomasi jalur 2, track to diplomacy, untuk bisa mendudukkan para pihak terkait dalam suatu meja. Kala itu Indonesia menggandeng sponsor dari Kanada melalui Canadian International Development Agency CIDA dan Universitas British Columbia dengan mengadakan lokal karya yang disebut The Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea. Pertemuan pertama diadakan pada tahun 1990 dengan menghadirkan semua negara pengklaim Kepulauan Spratly termasuk Tiongkok dan juga Taiwan sebagai pihak tersendiri. Salah satu hasilnya adalah tercapainya kesepakatan berupa Declaration of the Conduct of the Parties in the South China Sea pada tahun 2002. Next. Kesimpulannya, geopolitik merupakan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dijadikan sebagai pola pikir dan pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Kekuatan negara Indonesia terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam, sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini dan diikarkan dalam sebuah semopah pemuda, sehingga pandangan geopolitik bangsa Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 ya, itu pembukaannya. Agar tercipta suatu persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Sekian sampai saat di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau sedikit menyinggung. Ya, saya ucapkan selamat siang dan terima kasih.